Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kalau kemarin terjadi pro dan kontra, apakah bacaan isti'adzah itu dilakukan hanya di luar sholat atau dilakukan di luar dan di dalam sholat? Ini ada hadis pamungkas, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila sholati, kalau bangkit melaksanakan sholat, billaili, di malam hari, kabar, dia memulainya dengan takbir. Takbir ini yang nanti dikenal dengan takbiratul ihram. Summa yaqulu, kemudian beliau mengucapkan doa iftitah. Di antara doa iftitah yang pernah diajarkan Rasul, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini salah satu contoh doa iftitah. Dan ulama menyatakan walaupun cerita ini pada sholat malam, boleh dijadikan doa iftitah untuk sholat apapun, kecuali kalau Rasul dahulu ini doa iftitah hanya untuk sholat malam, selesai. Ini kan sahabat merespon waktu itu yang dibaca Rasul begini, maka tidak menutup kemungkinan sholat apapun boleh menggunakan doa iftitah seperti ini. Sumayaku, kemudian Rasul mengucapkan tambahan doa iftitahnya itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yakni sebanyak salasan 3 kali. Sumayaku, kemudian doa iftitahnya ditambah lagi, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, sebanyak 3 kali. Ini yang sering kita ingatkan, Allahu akbarnya jangan dikote, jangan memulai dari kabira itu. Jadi kalau mau doa iftitah, takbir dulu Allahu akbar, baru nanti takbir. Di antara doa iftitah yang pernah diajarkan Rasul, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ada, wa subhanaka ada, bukratan wa asila. Semua saya cantumkan dalam buku ini. Nah, setelah selesai membaca doa iftitah, baru Rasul membaca ta'awud. Nah, ini pamungkas. Diskusi kemarin ada yang mengatakan firman Allah,
apabila kamu membaca Quran, bacalah isti'adzah. Ada yang ngotot itu kalau di luar sholat, ada yang ngotot itu berlaku di dalam dan di luar sholat. Nah, hadis ini pamungkas. Ternyata apa? Ditemukan tuntunan ketika Rasul setelah baca doa iftitah, beliau membaca isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Setelah selesai summa yaqra, nah baru membaca Al-Quran. Tentu yang tidak boleh ditinggalkan adalah surat Al-Fatihah. Adapun nanti bacaan yang lain hukumnya tidak wajib tetapi sunnah. Enak kalau kita diskusi berdasarkan tuntunan. Kalau sekedar pemikiran, ya sama dengan apabila dibacakan Quran maka dengarkanlah. Instruksi ini bisa dibacakan Quran di luar sholat, bisa di dalam sholat. Tapi ketika ada hadis, asbabul wurudnya di dalam sholat, sepakat ulama. Nanti kalau imam membaca, makmum harus sabar mendengarkan. Itu. Jadi Bapak Ibu, setiap ada hadis terkait sholat qoro'a, yaqro'u, kiro'ah, itu konotasinya adalah membaca Al-Quran, bukan membaca iftitah dan sebagainya. Apakah Quran itu Al-Fatihah atau surat yang lain? Ini sudah pamungkas, maka kalau ada di antara kita mungkin belum membaca Al-Fatihah, belum membaca isti'adzah, sah sholatnya. Cuma masalahnya kurang sempurna. Nah, itu aja. Emang maka kerjaan tafsir itu kan bagaimana kita bisa menggapai pahala yang lebih maksimal. Dikeluarkan hadis ini oleh Ibnu Huzaimah 467, Abu Dawud 775, Tirmidzi 4242, Abu Ya'la 1108. Kemudian saya temukan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafsihi wa tafasihi. Ini redaksi yang lain. Jadi intinya membaca isti'adzah. Nah ini kan tidak jelas. Bacaan isti'adzah itu gimana tidak jelas. Tetapi riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tegas, habis takbiratul ihram kemudian membaca doa iftitah, sebelum membaca Al-Fatihah baca dulu yang namanya isti'adzah. Untuk rakaat kedua gimana Ustaz? Nanti ada petunjuk, kerjakan untuk rakaat yang kedua seperti Anda mengerjakan pada rakaat yang pertama. Tentu nanti dicari yang dikhususkan apa. Oh ternyata yang dikhususkan iftitah. Karena nanti ada tag iftitah itu hanya pada rakaat yang pertama. Berarti
Selain iftitah, ulangi lagi seperti pada rakaat yang pertama. Itu paling aman. Karena ada pemikiran, tidak perlu lagi baca isti'adzah. Alasannya apa? Kita rakaat kedua, ketiga itu rangkaian dari membaca rakaat yang pertama. Cuma diselingi dengan rukuk dan sujud. Nah ini kan pemikiran. Indah kalau kita lebih mengedepankan tuntunan daripada apa? Pemikiran. Sekali lagi, membaca isti'adzah tidak ada kaitan sah dan tidaknya sholat. Kaitannya sempurna atau kurang sempurna apa? Sholat. Nah, sekarang masuk membaca basmalah. Ini rangkaian membaca Fatihah. Pertama dimulai dari membaca isti'adzah dengan silakan redaksi mampunya apa. Saya hanya hafal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak apa-apa. Itu bagian dari bacaan isti'adzah. Lalu nanti masuk yang kedua, bacaan basmalah. Nah, ini yang ribut. Ributnya apa? Dikeraskan atau tidak, hanya itu sebenarnya. Kalau membacanya sepakat bahwa bismillah dibaca itu sepakat sudah. Tinggal problemnya kira-kira kalau alhamdulillah dibaca keras, bismillahnya dibaca keras atau tidak, hanya itu saja. Tapi karena masalahnya peliknya Masya Allah, alhamdulillah saya jadikan buku tersendiri karena butuh kajian yang sangat dalam. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, dalam kasus ini saya jelaskan. Misalnya kalau kewajiban hadis mengeraskan basmalah, dalilnya seperti ini. Apakah basmalah itu? Dan ini akar masalahnya. Kenapa kok jadi ribut? Pasti ada akar masalah. Dan saya selalu begitu. Dan mungkin berselisih kalau tidak ada akar masalah. Oh, ketahuan. Akar masalahnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Itu yang harus didiskusikan terlebih dahulu. Sudah sepakat bismillah dibaca, benar. Permasalahannya dikeraskan atau tidak. Akar masalahnya, apakah basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak? Kalau sudah terjawab, kita coba cari aplikasinya. Kira-kira dulu ketika Rasul mengimami itu mengeraskan atau tidak. Itu nanti jawabannya. Jadi yang pertama yang harus didiskusikan, apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah? Dua kelompok. Kelompok pertama, iya, bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Kelompok yang kedua, enggak. Nah, itu masalahnya. Nah, kelompok yang pertama mengatakan iya. Bukti sejarah, Pak. Sampai buka mushaf, sampai lihat, kan Fatihah itu menurut hadis sahih jumlahnya 7 ayat. Dinamakan sab'u masani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Bayangkan kalau kita sholat fardu sehari aja 17 rakaat, berarti mengulanginya sampai 17 kali. Belum nanti sholat sunnah qobliyahnya, ba'diyahnya, sampai dalam sholat jenazah pun harus ada surat apa? Al-Fatihah, karena namanya sholat.
maka tidak akan ada sholat kalau tidak ada surat apa? Al-Fatihah. Belum lagi saudara-saudara kita sering ngirimi Al-Fatihah. Dikit-dikit ngirimi apa? Al-Fatihah. Nah, fakta sejarah kalau kita buka mushaf, kok Bismillahirrahmanirrahim itu dikasih angka 1 gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin dia kasih angka 2. Ini membuktikan basmalah itu bagian dari surat apa? Al-Fatihah. Itu ceritanya. Ada yang bilang, enggak, Bismillah itu pembuka untuk setiap nama surat. Semua surat diawali dengan basmalah kecuali surat Barokah. Namanya aja Barokah, nggak layak lah dimulai dari Bismillah. Masa ingin tombokan luntuh Bismillah, ya nggak diridhoi. Jin gak ngeridhoi, Ifrit gak ngeridhoi, gak dapat. Diganti kok Bismi Ifrit 35 wedhus. Seneng Ifrit langsung kontak ke Singapura. Dikeluarkan, bos, gak usah kepalanya, gak usah dasnya, buntut wis seneng. Itu ceritanya. Nah, kalau Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, terus ngitung 7 ayat gimana? Gitu. Nanti ditemukan hadits qudsi. Ketika membaca Al-Fatihah itu hadirkan perasaan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Rasul, dawuh Kanjeng Nabi, qala ta'ala. Wah, ini berarti hadis apa? Qudsi. Kenapa? Sabdanya itu dinisbatkan kepada Allah. Allah itu zat yang maha kudus. Jadi istilah ulama itu bukan Rasul yang dawuh inilah hadis qudsi. Nanti dialognya apa? Faidah qolal abdu, kalau hamba ini membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah zat yang mengerob, yang mengatur alam semesta. Itu miliknya Allah atau miliknya hamba? Miliknya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha kasih, maha sayang. Miliknya Allah atau miliknya hamba? Allah. Allah sudah dapat 2, kita belum. Kalau hamba itu melanjutkan, boleh dipanjangkan Maliki Yaumiddin, boleh dipendekkan Maliki Yaumiddin. Qiraat sama-sama datang dari Rasul, kebetulan maknanya tidak beda. Karena sering bahasa Arab yang pendek dipanjangkan maknanya berubah. Miliknya siapa ini? Allah. Allah sudah dapat 3, kita belum. Berikutnya, apabila hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, separuh miliknya Allah, separuh miliknya hamba. Allah sudah dapat 3,5, kita baru dapat 1,5. Apabila melanjutkan bacaannya ihdinas siratal mustaqim, miliknya siapa? Hamba. Kita dapat 1,5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti sampai di sini.
Miliknya siapa? Hamba. Kita dapat berapa? 2,5. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Miliknya siapa? Hamba. Jadi Allah dapat 3,5, kita juga dapat 3,5. Karena mohon maaf, mushaf yang ada kita itu belum pernah ada zaman Rasul, belum ada. Terus yang ngasih nomor itu sopo gitu. Itu ceritanya. Saya pernah belajar takhusus baca Al-Quran di guru saya Ali bin Abdurrahman Al-Hudayfi, masih hidup ya, Masya Allah. Itu kalau ngajar itu berhenti, kalau sampean bermakmum nanti berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti, baru melanjutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya tanya, Syekh, itu ada tandanya lam dulu. Tanda lam itu sinyal tidak boleh berhenti supaya dilanjutkan. Jawabannya menarik, masih ingat saya. Sopo sing ngelu lam gitu. Itu ceritanya. Jadi gitu ceritanya. Nah, sehingga nanti Allah dapat 3,5, hamba dapat 3,5. Nah, karena Bismillah ini bukan bagian dari Al-Fatihah, untuk mengeraskan tidak butuh tuntunan khusus. Itu ceritanya. Tapi yang yakin Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, kalau hamdalahnya dikeraskan, Bismillahnya pun juga apa? Dikeraskan. Ini namanya wilayah ijtihad. Maka jangan cepat kita menyalahkan orang lain. Ini wilayah kiro. Itu ceritanya. Nah, sehingga alhamdulillah saya sudah mencoba menghimpun hadis-hadis yang tidak mengeraskan Bismillah. Tuh, dari Anas saja ada berapa riwayat? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. 6 versi. Saya coba versi yang pertama. Bisa saja dia meriwayatkan berulang-ulang, yang nanti muridnya pun sesuai dengan yang diajarkan oleh gurunya. An Muhammad bin Abi Siri qala shallaitu khalfa Mu'tamir bin Sulaiman min sholati ma la usia. Saya ini sudah bermakmum kepada Mu'tamir ini berulang kali, ma la usia, tidak terhitung jumlahnya. Ya subuh, ya maghrib. Kebetulan keduanya itu sholat yang dikeraskan apa? Bacaannya. Fakana tiba-tiba yajharu bi bismillahirrahmanirrahim qabla Fatihah. Dia mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca apa? Fatihah. Hadis ini menjelaskan kalau bismillah bukan dari Al-Fatihah. Dikeraskan bismillahnya, kemudian dikeraskan Fatihahnya, wabadah dan surat setelahnya, mungkin baca Al-Baqarah, mungkin baca Wal-Asri. Qala Mu'tamir, ma'alu an aqtadi bi sholati abi. Aku tidak berlebihan kok, aku ini selalu mengikuti sholat bapakku. Wa qala abi, dan bapakku bilang, ma'alu an aqtadi bi sholati Anas. Aku tidak
berlebihan kalau aku ini selalu ngikuti sholatnya Anas. Wa qala Anas, katanya Anas, ma'alu an aqtadi bi sholati Rasulillah. Saya tidak berlebihan, saya beginilah ketika bermakmum di belakang Rasul. Kalau begitu bismillah dikeraskan atau tidak? Dikeraskan. Jadi ini sholat subuh, maghrib, fakana dia yajaru mengeraskan bacaan bismillah. Kemudian saya takhrir, dikeluarkan hakim, keluarkan Daraqutni. Dalam sanad ini ada analisanya, itu semuanya mengerucut kepada Utsman bin Khurazat Al-Anqi dari Muhammad bin Mutawwil bin Abi Sari. Aku bermakmum bla bla bla. Problem adanya Muhammad bin Mutawwil bin Abi Sari. Itu problemnya. Ternyata di dalam sanadnya ini ada perawi yang bermasalah. Ya dinilai lainul hadis karena muridnya Anas yang terpercaya seperti Qatadah dengan sanad yang sahih, bukan sanad yang dhaif, meriwayatkan tidak mengeraskan basmalah. Sudah dhaif, bertentangan dengan sahih, namanya mungkar gitu. Jadi sudah sahih bertentangan yang lebih sahih, namanya nyeleneh, tidak bisa dipakai. Apalagi dhaif berhadapan dengan yang sahih, namanya mungkar. Yang kedua, wa an Qatadah qala su'ila Anas. Anas ditanya, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala kanat maddan. Maddan itu misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Tapi riwayatin kana yamuddu sautahu maddan, sudah masuk ke dalam bahasa kita. Madda yamuddu modal, panjangkan begitu. Suma kemudian Qur'an membaca. Setelah itu membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah. Yamuddu lagi Ar-Rahman, yamuddu lagi Ar-Rahim. Dipanjangkan begitu. Nah, ternyata bismillah ini dikeraskan atau tidak? Dikeraskan atau tidak? Nah, ini jadi problem karena riwayatnya qoro'a. Qoro'a itu ada 3 jenis. Bisa jahro mengeraskan, bisa sirri tidak diperdengarkan, bisa yusmi'una diperdengarkan. Prakteknya begini. Kalau keras, Bismillahirrahmanirrahim, itu jah. Bacaan sirri, saya baca apa tidak? Baca apa tidak? Dari mana tahu? Loh, dari mana tahu? Loh, kan sampai yang di belakang saya. Bitariki lihiyatihi, itu loh. Dengan gerakan jenggot. Nggak tahu di belakang Rasul kok kita. Itu namanya bacaan sirri. Yang ketiga yusmi'una. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira yang di belakang imam dengar apa tidak? Dengar. Tapi tidak semuanya mendengar. Itu namanya qoro'a. Istilah qoro'a endingnya
dapat huruf O. Mau keras boleh Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang. Oh, sungguh Allah itu Maha Kasih, sungguh Allah itu Maha Sayang. Saya begini tetap disayangi oleh Allah. Dapat huruf apa? Oh, tanpa suara. Oh, Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha Sayang. Diperdengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Allah Maha Kasih. Oh, Allah Maha Sayang. Itu baru namanya membaca. Kalau belum dapat tidak membaca, membunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru membunyi. Berkembang sekarang ternyata namanya membaca bukan hanya dapat tetapi mendapat alam ngono ta. Itu ceritanya wala tiba ngono ta maksudnya. Itu namanya hidayah. Jadi baca itu sampai mendapatkan hidayah. Tuh ceritanya. Loh, ini haditsnya Bukhari, berarti sahih. Tapi sekali lagi redaksinya bukan jarot tetapi apa? Qiraah. Karena nanti akan kita kompromikan dengan riwayat Anas yang lain gitu. Ketika An-Qatadah dari Anas, sami itu Rasulullah ya jaru. Oh, ini baru Rasul mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru spesifik bahwa Rasul itu mengeraskan bacaan Bismillah. Sayang hadisnya bermasalah. Itu dalam kajiannya nanti ketemu sanadnya dari Umar bin Umar, dari Hatib Ismail, dari Syarif bin Abdullah, dari Ismail Al-Makki, dari Qatadah, dari Anas. Analisanya, mohon maaf, ini perawi yang bermasalah. Ini kalau gitu tidak sahih, melainkan dhaif. Harus jujur begitu. Kemudian ada yang keempat, ini dari Anas semua. An-Humaid an Anas qala sholaitu khalfa Nabi, aku sholat di belakang Nabi. Wa khalfa Abi Bakar, di belakang Abu Bakar. Wa khalfa Umar, di belakang Umar. Wa khalfa Utsman, di belakang Utsman. Wa khalfa Ali, di belakang Ali. Fakulhum kan semuanya ya jaru mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ini bermakmum di belakang Nabi, bermakmum di belakang Abu Bakar, bermakmum di belakang Umar, Utsman, sampai bermakmum di belakang Ali. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Ali sudah hijrah, Anas tidak ikut. Ini yang bermasalah. Sehingga analisa hadis, nah lagi-lagi ada Muhammad bin Abi Sa'id. Kalau gitu hadisnya sahih apa dhaif? Dhaif. Gitu loh. Kajian matang aja ketahuan. Nanti yang benar, dia hanya bermakmum kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Utsman. Kita tidak boleh dia sultan karena tidak ikut Ali hijrah ke negeri Syam. Kan dipindah ibu kotanya ke IKN. Enggak ikut ke IKN gitu. Itu ceritanya. Yang kelima dari Anas juga. An Ma'mar bin Sulaiman an Nabi an Anas qala
karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia jarum. Nah ini baru mengeraskan. Bil qiraah Bismillahirrahmanirrahim. Jelas mengeraskan. Sayang hadisnya bermasalah gitu. Nanti ketemu di sini, loh ada perawi dari Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim At-Ta'i, dari Ibrahim bin Muhammad At-Taimi, dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari bapaknya Sulaiman, dari Anas. Menurut Abdullah digugurkan redaksi, tidak, mestinya berita itu tidak mengeraskan gitu. Malah dirubah mengeraskan. Dari mana? Nanti kita pelajari yang tidak mengeraskan. Kemudian dalil yang keenam, Nabi Bakar bin Hafiz bin Umar Anas bin Malik akhbarahu qala shalla Muawiyah bil Madinah. Muawiyah salat di Madinah. Salatan sebuah salat fajara fiha bil qiraah. Salat itu yang dikeraskan bacaannya. Falam yaqra bismillahirrahmanirrahim li umil Quran. Sayang dia tidak mengeraskan bacaan basmalah gitu. Li umil Quran ketika baca surat Al-Quran. Walam yaqra'ha dan tidak membacanya li suwaril lati ba'daha. Mau setelah Al-Fatihah membaca lagi surat Al-Ikhlas, tidak membacanya, itu loh, tidak membacanya. Walau yukabbir inayahmi kata qadatil kasolat, sehingga ketika dia takbir sampai sujud dan sebagainya sampai selesai sholat, falamma salaman. Nah ini ketika dia sudah mengakhiri sholat, membaca salam, nadahu man sami'a dzalika minal muhajirin wal ansar min kulli makan. Diseru. Muawiyah kan asalnya di negeri Syam, ibu kotanya kan di sana. Ketika haji mampir ke Madinah, waduh, jamaah itu pada nyeru, ya Khalifah, ya Muawiyah, macam-macam. Falam yusalli ba'da dzalika mana? Ya Muawiyah, asarabta sholata. Kenapa panjenengan mencuri sholat? Gitu. Kira-kira mencuri sholat kenapa? Tidak membaca basmalah gitu. Anda sita atau Anda lupa? Waktu itu dia jadi khalifah. Qala falam yusalli ba'da dzalika illa qara'a bismillah. Setelah itu, setelah ditegur seperti itu, baru dia mengeraskan bacaan bismillah li ummil Quran ketika membaca surat Al-Fatihah. Wa surah allati ba'da, dan surat-surat lainnya setelah Al-Fatihah. Wa kabbara hina bisajidan, kemudian baru takbir ketika hendak sujud. Awalnya Al-Fatihah tidak baca basmalah, surat yang lain tidak baca basmalah. Ditegur oleh dari segala penjuru itu, ramenya luar biasa. Ini sama dengan demo. Kenapa kamu tidak? Apakah kamu mencuri sholat? Kenapa tidak baca bismillah? Gitu. Setelah ditegur itu, baru Muawiyah membaca basmalah baik untuk Al-Fatihah maupun surat yang lain. Ternyata hadis ini setelah diteliti problem lagi. Daruqutni sendiri yang mengeluarkan hadis ini menilainya lain. Wah, berarti hadis ini tidak sahih. Hadis ini apa? Dhaif. Yang sahih satu yang dikeluarkan Bukhari, qara'a, gitu ya. Qara'a itu artinya apa? Membaca. Redaksi jahar satu pun tidak ada yang sahih.
Itu dari Anas. Belum nanti dari Ali dan Ammar. Belum nanti hadis dari Ibnu Umar. Belum nanti hadis dari Ibnu Abbas. Belum nanti hadis dari Abu Hurairah. Belum nanti hadis dari Ummu Salamah. Belum nanti hadis dari Nu'man bin Bashir. Belum nanti hadis dari Umar bin Khattab. Belum lagi nanti hadis dari Buraidah. Belum lagi nanti dari Hakam bin Umayyah. Belum lagi hadis dari Aisyah. Misalnya hadisnya Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Rasul itu mengeraskan bacaan basmalah. Spesifik sekali. Saya bermasalah lagi. Karena diriwayatkan Muslim dengan redaksi yang berbeda. Nanti Aisyah sendiri yang menceritakan memulai bacaan dengan Alhamdulillah. Oh, sudah hadisnya dhaif, bertentangan dengan hadis yang sahih, mungkar lagi. Jadi hadis dengan redaksi ya jaharu belum pernah saya temukan hadisnya sahih. Yang benar Quran. Baik itu riwayat dari Anas, riwayat dari Abu Hurairah misalnya. Nah, ini riwayat dari Abu Hurairah. Nah, Qara'a bi bismillahirrahmanirrahim. Bukan jahar, tapi membaca dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian biumil Quran. Ini menunjukkan bismillah bukan dari al-Fatihah, tapi tetap dikeraskan bacaannya. Ini alhamdulillah hadisnya dhaifnya tidak keterlaluan. Walaupun dhaif tapi tidak keterlaluan. Hadis yang dhaif tidak keterlaluan nanti dihadapkan dengan riwayat Abu Hurairah yang sahih, ternyata tidak mengeraskan. Maka qara'a itu tidak mungkin dimaknai mengeraskan. Setidaknya dimaknai yusmi'u. Nah, diperdengarkan. Belum pernah saya menemukan yang betul-betul sahih. Nah, sekarang hadis yang sahih. Anas. Jadi tadi ada hadis yang dhaif, sekarang dari Anas yang sahih. Riwayat pertama, riwayat kedua, riwayat ketiga, yang satu aja udah. Nah, riwayat yang di sini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman, tidak nyebut Ali gitu. Jangan dikira sentimen, ada wong Anas tidak ikut hijrah ke IKN. Yastatihuna qira'atan, memulai bacaan, sehingga bacaan itu bacaan Quran bisa Al-Fatihah, bisa surat yang lain. Ba'da takbir bil alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi memulai bacaannya itu bukan dari bismillah tetapi dari alhamdulillah. La yajharuna, mereka tidak mengeraskan. Ini spesifik Pak ya. Tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Fi awalil qiraah, pada pertama bacaannya, wala fi akhiriha, juga pada akhir.
Jadi tetap membaca, tapi tidak mengeraskan. Seperti itu setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah, tetap membaca Bismillah, tetapi tidak mengeraskan bacaan apa? Bismillah. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, karena diambil dari berbagai referensi, sholaitu khalfa Rasulillah, aku ini sholat di belakang Rasulullah, wa Abi Bakar, di belakang Abi Bakar, wa Umar, di belakang Umar, wa Utsman, di belakang Utsman. Lebih jelas ya. Falam asma, aku tidak mendengar ahadan seorang pun minhum dari mereka, dari Nabi, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, tidak pernah saya mendengar yajhar yang mengeraskan bacaan apa? Bismillah. Hadisnya siapa yang keluarkan? Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Dengan Bukhari aja sudah cukup, apalagi muttafaqun alaih. Maka hadis-hadis Anas yang mengatakan mengeraskan jelas bertentangan dengan hadis Anas yang tidak mengeraskan. Yang sahih bukan yajharu tapi yaqra'u gitu loh. Nah, membaca itu tadi saya sampaikan ada 3, bisa keras, nggak mungkin bertentangan dengan yang sahih. Bisa dibaca tanpa suara, mungkin, atau diperdengarkan, sehingga tidak kontradiksi. Sama-sama riwayat Anas yang sahih. Yang kontradiksi itu kan yang dhaif. Nah, kalau ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Yang dipakai yang sahih atau yang dhaif? Yang sahih. Nah, itu ceritanya begitu. Sama nanti kita berhadapan sekarang hadisnya Abu Hurairah. Jadi ini hadisnya Aisyah yang tadi katanya mengeraskan gitu ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu, memulai as-shalat bi takbir, wal qiraah, memulai bacaan bi alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau gitu hadis-hadis Aisyah yang mengeraskan berhadapan dengan hadis sahih yang tidak mengeraskan. Dari misalnya Abu Hurairah, misalnya Abu Hurairah. Oh, Aisyah tadi siapa yang mengeluarkan? Hadisnya sahih atau dhaif? Muslim. Selesai. Kemudian hadisnya Abu Hurairah misalnya. An Nabi Hurairah qala, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tatihul qiraat, memulai bacaan Quran, entah Fatihah entah surat yang lain, bi alhamdulillahi rabbil alamin. Maka semua hadis jaharo yang dinisbatkan kepada Abu Hurairah adalah dhaif. Yang lumayan qiraah gitu. Nah, qiraah kalau keras tidak mungkin bertentangan dengan hadis yang sahih. Sehingga kalau digunakan qiraah, membaca tapi tidak dikeras-keraskan, entah dibaca sirri atau yusmi'u. Ini jadi enak kita. Masya Allah, hadisnya siapa yang mengeluarkan ini? Kita ingin tahu. Ibnu Majah, hadis ini dinilai Albani sahih di ghairi. Enak kalau dasarnya hadis-hadis sahih. Nah, dari situ saya mencoba
untuk mengkompromikan apa bisa ya kira-kira dikompromikan itu. Karena saya baca di HPT yang bagian ketiga itu, cara mengkompromikan kadang mengeraskan, kadang tidak. Gitu cara mengkompromikan. Kalau begitu, kalau mengeraskan bertentangan dengan hadis yang tidak mengeraskan dong. Kan begitu. Kalau tidak mengeraskan bertentangan dengan hadis yang mengeraskan. Maka cara saya, bismillah tetap harus dibaca. Ruginya keras atau tidak, hadis-hadis yang sahih Rasul tidak mengeraskan basmalah. Hadis-hadis yang dipakai dalil mengeraskan, yang paling bagus redaksinya Qur'an, bukan jalan. Oh, kalau begitu tetap dibaca, cuma tidak dikeraskan. Baru sama dalil kompromikan. Nah, kalau cara ABT begitu, kalau mengeraskan ada pertentangan dengan hadis yang tidak mengeraskan. Itu ceritanya. Enak dengan cara kompromi seperti itu. Saya tidak membaca semua hadisnya sampai jadi satu buku besar, pengen tuntas kajiannya. Apalagi berhadapan dengan pendapat yang ketiga ini, Pak. Malah tidak baca. Bukan tidak mengeraskan, tapi tidak membaca. Kalau tidak membaca, jangankan mengeraskan, membaca aja tidak. Dalilnya, hadisnya sahih dari Abu Hurairah. Qala kana Rasulullah, adalah Rasulullah idza nahatha, kalau bangkit fisaniyati pada rakaat yang kedua, iftataha bi alhamdulillahirabbil alamin, langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin, walam yaskut, tidak ada diamnya. Jadi begitu bangkit langsung alhamdulillah. Dikesankan dari hadis ini kok mengeraskan, ngocoin, nah, gitu. Jadi ada pendapat saya tidak menunjukkan siapa. Khawatir nanti saya tunjukkan ada yang fanatik, mosok guruku keliru, gitu. Repot. Yang penting kan pendapatnya, dalilnya seperti apa. Komentar saya, mohon maaf, ini hadis fi'li, bukan hadis qauli. Artinya kalau Rasul bangkit langsung alhamdulillah, tidak membaca bismillah. Bayangan saya bukan hanya bismillah, a'udzubillahnya juga dibaca. Mungkin karena cepatnya seakan-akan tidak membaca. Gitu. Rasul sendiri yang dawuh, kerjakan untuk rakaat yang kedua seperti Anda mengerjakan pada rakaat yang pertama. Andai kan ini hadis qauli, qala Rasul, nanti kalau rakaat yang kedua langsung saja alhamdulillah, enggak perlu bismillah, selesai. Ini hadis fi'li, respon sahabat. Itu termasuk ya komentar saya terhadap teman yang menyampaikan sholat iftitah itu tidak pakai doa iftitah, langsung al-fatihah. Padahal saya temukan Rasul sholat iftitah rakaat ini khafifah ini itu juga kadang-kadang membaca satu ayat, tapi kadang-kadang membaca satu surat. Maka sahabat yang tidak menjelaskan itu bukan berarti tidak ada. Itu teksnya aja mana yang menunjukkan hanya Al-Fatihah? Tidak ada di dalam teksnya. Kok fatwanya untuk sholat iftitah tidak perlu membaca Al-Fatihah doa iftitah? Padahal nanti ditemukan dalil yang spesifik
bahwa walaupun dalam sholat yang ringan, Rasul tetap membaca kadang satu ayat, kadang satu surah. Maka kalau yang A musbit menetapkan, yang B nafi tidak menetapkan, kaidahnya didulukan yang menetapkan. Itu ceritanya. Jadi itu perlunya kajian tematik. Jangan karena dia tidak menjelaskan kok disimpulkan tidak membaca. Nah, itu analisa HPT seperti yang saya sampaikan tadi. Ungkapan Abu Hurairah tidak ada diam, tetap tidak menafikan Rasul membaca basmalah sebelum membaca alhamdulillah. Itu ceritanya. Sekali lagi ini hadis fi'li, bukan hadis qauli. Perjalanan yang panjang sekali, sehingga mudah-mudahan kita nanti bisa menyimpulkan sendiri, dan saya tidak akan mendoktrin karena sudah jadi ciri khas. Kalau imamnya mengeraskan bismillah, ini kalau nggak NU Muhammadiyah. Tapi kalau imamnya tidak mengeraskan bismillah, NU Muhammadiyah. Sudah kayak jadi ciri khas. Enggak, karena punya dasar hukum, sehingga kalau masih keliru, tetap dapat satu pahala. Maka dengan paparan seperti ini, ibu bapak tidak bingung lagi. Kok katanya mubalik bismillahnya dikeraskan? Oh, panjenengan tahu dalil-dalilnya begini. Kok kata mubalik yang lain bismillahnya tidak dikeraskan? Panjenengan paham. Oh, dalil-dalilnya seperti ini. Kalau tidak ada penyakit fanatik, tidak punya penyakit a priori, gampang untuk mendapatkan kebenaran. Tapi kalau sudah fanatik, waduh, kalau enggak pendapat gurunya tetap dianggap keliru. Na'udzubillahi min dzalik. Ada komentar, ada pertanyaan, monggo silakan. Ustaz, nggih, monggo. Seperti sholat zuhur dan asar, Iya. itu kan ciri